Gereja Baptis Indonesia Muara Karang. Kami mengucapkan selamat datang buat semua. Kita akan mulai acara hari ini, pagi ini, di pintu gerbang gereja kita yang baru dibangun. Sebelum nanti di akhir ibadah bisa melihat semua ruangan bagian yang lain ya. Tapi sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan memulai memasuki tempat yang baru ini, kita akan mulai dari sini dengan sebuah pujian. Ku masuki gerbangnya. Boleh tepuk tangan ya. Panitia perancang saya minta maju ke depan ya. Semua panitia perancang silakan. Gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Nanti kita akan nyanyi lagi di sambil jalan, tapi saya membacakan firman Tuhan. Adapun rumah ini, kemegahannya yang semula, firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini, aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Didampingi oleh semua pemimpin gereja, panitia perancang, di hadapan jemaat, saya akan meresmikan gedung ini sebagai rumah Tuhan, mulai dari pintu gerbangnya. Di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari, Bapak. Kita langsung ke tempat ibadah ya. Semua jalan hati-hati di tangganya. Kita juga kan kita menyambut tamu. Lagi musiknya. Bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Mari kita siapkan hati kita akan memuji Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita bersemangat. Karena saya yakin dan percaya, Tuhan selalu baik buat hidup saudara dan saya. Mari kita masuk gerbangnya dengan pujian-pujian. Sama-sama katakan dengan saya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga, dengan senang hati naikkan pujian. Katakan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sekali lagi, lebih lagi katakan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sama-sama katakan lagi, masuk gerbangnya bersyukur. Masuk gerbangnya bersyukur
silakan duduk supaya kita cepat keluar karang. Kita mau masuk ke ruang Maha Kudus. Kita mau menyembah yang Maha Kudus, karena Tuhan tidak ada kudus. Sebagai pengantar ibadah kita pada pagi hari ini, diambil dari 1 Samuel 12 ayat 24. Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu, sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Di balik suci kita akan Thank you.
Bapa di surga, Tuhan kami mudahkan nama-Mu Tuhan. Kami mau datang ke hadirat-Mu di bait suci-Mu ini Tuhan. Biarlah Tuhan menyertai ibadah kami dari awal hingga akhir. Dan biarlah Roh Kudus yang memimpin kami di dalam acara ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kita masih tetap berdiri, masih kuat ya. Amin. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Datanglah ke baitnya. Mari kita angkat pujian. Selamanya kasih setia. Baiknya dengan hati bersungguh, kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya keselamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya keselamanya kasih setianya. Sebab Dia baik, bahwasanya keselamanya kasih setianya. Kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya keselamanya. Dalam Tuhan bersuka dalam Tuhan, hari bersuka cita, oh bersuka dalam Tuhan, senang bersuka cita. Hari ini sukacita, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka cita. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan
haleluya, glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya, glory, 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 puji Tuhan. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Aku anak raja, dan semua anak raja. Aku anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan-jalan terang kasih Tuhan. Kau saudaraku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Bapak duduk aja di sini. Abis ini PKMP bernyanyi. To you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Selamat ulang tahun gerejaku yang ke-33. Jack gitar itu rusak, makanya saya suruh benerin. Jacknya bukan kabel gitarnya.
yang terselubung dan di dalam samudra. Habis ini Bapak cek semua alat musik. Ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Hatiku melompat bagimu, selalu dan setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Haleluya, ku memuji Tuhan, karena kasih-Mu tak pernah sudah. Tiada bernafas memuji Sang Raya, Dia terselubung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Hatiku melompat bagimu, agarmu lalu setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Sekolah Teologi Baptis Jakarta ingin membawakan pujian Kaulah Buatku, dan kami sebelumnya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-33 dan selamat atas pentahbisan gereja ini, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati. Tahu sungguh engkau
Yesus Tuhanku, tiada yang seperti dirimu. Kau Tuhanku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Apa habis ini? Saya lupa. Kau adalah sumber kemenanganku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kanan. Kau janjimu, engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu. Yesus Tuhanku, tiada yang seperti dirimu. Kau Tuhanku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganmu, Kaulah sumber kemenangan, Kaulah buatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. Yang figur pertama yang gulanya tinggi. Semua gula normal hari ini karena lebih adem. Mudah-mudahan tidak menjadi mengantuk ya. Selamat datang setelah pandemi, Pak Sapari, selamat datang, Ibu. Sehat ya, puji Tuhan. Pak Mario, Bu Linda, dan semua keluarga besar Santoso. Ada tamu-tamu yang, wah, mungkin saya nggak bisa sebut satu persatu. Andi, Bapak Andi, kontraktor yang membangun tempat ini. Siapa lagi nih yang saudara-saudaranya Pak Andi sekeluarga. Pak Stefanus Samsu, mana? Pak Stefanus sama Ibu ya. Ini teman lama saya. Menjalani sejarah yang sangat panjang. Sekalipun hari ini dirayakan yang ke-33, sebenarnya gereja ini sudah ada jauh sebelum itu. Nanti dalam pembacaan sejarah mungkin akan bisa tahu sejarah panjang gereja ini. Meskipun gereja ini kecil, ada di lingkungan yang sangat terkenal pada zamannya, gereja ini punya pengaruh yang sangat besar. Gereja ini melahirkan pemimpin-pemimpin juga, sekarang melayani di denominasi lain, ada juga yang masih di gereja baptis. Gereja ini memberkati banyak dari generasi ke generasi. Karena nanti kita akan melihat ada 4 generasi gereja ini masih ada. Tapi paling tidak saya melihat ada kebahagiaan dari Pak Frans. Selamat datang Pak Frans. Asibuan ya. Pangaribuan. Berat kayaknya punya menantu orang Batak gitu ya. Tapi hari ini membuktikan, saya dengar bahwa mantu terbaiknya ternyata orang Batak sebenarnya ya. Salah satu, di samping ada mantu-mantu yang baik yang lain. Saya belum lama di sini. Berapa tahun Pak Didi? 2
Mungkin Bapak tidak pernah ingat, Pak. Saya merasa lama sekali di sini. Gereja ini memberkati selain Pak Frans, Ibu Yeni, dan melahirkan 3 anak. Saya rasa saya melihat anak-anak juga bertumbuh dengan luar biasa. Meskipun gereja gedungnya melayani Tuhan dengan segala tantangannya. Ada orang yang mau beribadah nggak jadi katanya parkir karena gedungnya jelek. Ada yang merasa malu mengaku sebagai anggota gereja di sini juga karena gedungnya jelek. Saya dengar, wah, sedih juga. Sehingga ketika memunculkan masalah baru dengan lingkungan begitu, ada juga yang mengalami kesulitan, ketakutan karena dari mana duitnya, seperti itu. Sehingga lama sekali visi itu tidak bisa dilakukan. Tapi pada akhirnya dengan cara yang ajaib kita bisa melihat hari ini kita bisa beribadah di tempat yang lebih baik. Khususnya untuk jemaat, saya ingin memberikan apresiasi, terima kasih banyak karena kita bisa berjalan bersama. Saya sebagai gembala sidang dan Bapak Ibu sebagai jemaat bersama panitia perancang bisa menangkap visi ini untuk memulai sesuatu yang baru bersama dengan Tuhan. Tidak mudah, tetapi terbukti bahwa kita berhasil. Surga, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami mohon kuasa Roh Kudus menolong kami untuk memahami, supaya kuasa firman Tuhan akan menolong kami hidup lebih baik di hadapan-Mu sebagai murid-murid Kristus. Inilah kami Tuhan, ampuni semua dosa kesalahan kami. Siapkan hati kami, buka mata hati kami untuk menerima kebenaran-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, Bapak Ibu, jauh sebelum bait Allah dibangun, Musa sampai saat ini tidak mengalami perubahan. Seperti gereja kita. Gereja ini dimulai tahun 70-an, tahun 78 tepatnya oleh keluarga Santoso Yahya. Dimulai oleh satu keluarga dan sejarah mencatat tahun 80-an jemaat ini terus mengalami pertumbuhan. Tidak hanya keluarga ini, tetapi ada keluarga-keluarga lain yang kemudian berbakti bersama, dimenangkan melalui pelayanan pemberitaan Injil. Karena gereja punya visi yang tidak pernah berubah, yaitu melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus. Di dalam Matius 28, jadikanlah semua bangsa muridku. Inilah yang menjadi visi gereja ini. Waktu boleh berganti, generasi gereja berubah, lingkungan kita berubah, tetapi visi gereja ini tetap dan tidak pernah berubah. 33 tahun setelah gereja diorganisasikan, tahun 90 ya, akhirnya kita punya gedung baru ini. Sekali lagi, gedung ini bukan untuk gagah-gagahan, untuk sombong-sombongan, untuk gengsi-gengsian. Karena kalau dulu ada yang malu mengaku sebagai anggota Gereja Baptis Indonesia Muara Karang karena gedung gerejanya jelek, saya harap sekarang Anda berbalik, Anda harus bangga. Amin, jemaat? Amin. Ya, nggak ada lagi yang malu ya, mana gerejanya itu. Dulu melihatnya ke bawah, karena kami berada 1 meter di bawah permukaan jalan. Kalau dengan laut mungkin 2 meter di bawah permukaan laut. Gitu. Ya, karena gentengnya dengan laut sudah sejajar. Gitu ya. Kalau dulu ada orang yang mau beribadah ke sini lewat, setelah mau parkir ternyata nggak ada tempat parkir. Dari Gereja Baptis mau datang ke sini katanya, terus ngasih tahu, saya nggak jadi beribadah, nggak ada tempat parkir gitu. Sekarang kita punya tempat parkir. Tetapi tujuannya bukan itu. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, kita membangun gedung gereja bukan hanya supaya orang mau datang beribadah, supaya Anda nyaman beribadah, bukan itu. Gedung ini, ruangan ini adalah tempat di mana kita mengalami hadirat Tuhan. Amin. Itu tujuan Tuhan mengapa Allah melalui Nabi Musa pada zaman dahulu memerintahkan supaya dibangun kemah bagi keluargamu, tetapi bangunlah sebuah kemah suci, kemah yang khusus di tengah-tengah kemah kalian. Di tengah-tengah kemah bangsa Israel dibangun kemah suci, tempat di mana kedua loh batu itu disimpan sebagai simbol kehadiran Tuhan. Di tempat itulah umat Allah kemudian mengalami perjumpaan dengan Tuhan.
Dan tujuan itu tidak pernah berubah. Kalau Tuhan memberi kepada kita tempat yang baik ini sekarang, karena Tuhan mau hadir di tengah-tengah kita melalui tempat ini. Dan kita mau datang masuk dalam hadirat Tuhan melalui tempat ini. Kemudian di tempat ini juga kita membangun persekutuan. Ya. Hubungan vertikal dengan Tuhan sebagai dasar. Bagaimana kita mempunyai hubungan horizontal yang manis, yang baik, yang harmonis bersama-sama sebagai anggota tubuh Kristus. Jadi kalau baik-baik saja, tapi sekarang baik-baik saja. Amin. Amin. Jemaat ini baik-baik saja ya, tidak ada lagi konflik ya. Saya harap tidak ada lagi karena kita sudah adem nih. Saya akan mengurangi khotbah yang menyinggung perasaan. Tapi kebenaran harus disampaikan. Ya. Saya lebih senang Bapak Ibu Saudara jemaat tersinggung tapi berubah daripada tidak pernah merasa tersinggung tapi hidup di dalam dosa. Karena firman Tuhan kadang memang menyakitkan meskipun tempatnya adem dan dingin. Firman Tuhan itu kadang kebenaran itu memang menyakitkan, tapi itu harus disampaikan. Itu tujuan mengapa tempat ini dibuat. Supaya Bapak Ibu Saudara memahami hadirat Tuhan bukan tentang sesuatu yang nyaman. Hadirat Tuhan adalah sesuatu di mana Tuhan mau berbicara tentang kebenaran. Dan seringkali kebenaran itu menyakitkan Bapak Ibu. Tapi saya ambil risiko itu. Sebagai seorang hamba Tuhan gembala sidang yang ingin melihat domba-dombanya diberkati, subur, gemuk, tambun, gitu ya, sehat, saya akan menyampaikan kebenaran itu. Meskipun kadang, sekali lagi, saya tahu itu menyakitkan. Jadi jangan ada lagi pertengkaran, jangan ada lagi perselisihan di gereja. Perbedaan pendapat di dalam gereja, demokrasi seperti gereja baptis itu wajar. Betul? Yang tidak wajar adalah kalau kita pergi dengan sakit hati dan amarah. Dan saya harap itu tidak terjadi. Tersinggung boleh, yang tidak boleh adalah ngambek datang ke gereja. Ngambek itu apa ya? Mogok datang ke gereja karena baru saja tersinggung karena teguran pendetanya atau gembalanya. Saya sering bilang, gereja, kita semua ini orang-orang sakit. Mengapa kita datang kepada Tuhan Yesus tabib di atas segala tabib itu? Karena kita menyadari bahwa kita adalah orang-orang sakit secara rohani, bahkan kadang secara fisik. Dan gereja, ibadah adalah tempat di mana kita kemudian dipulihkan oleh Tuhan. Jadi kalau Anda yang sedang sakit mau dipulihkan, disembuhkan, datanglah kepada Tuhan, datanglah di dalam ibadah, datanglah ke persekutuan. Jangan pergi dan tersinggung karena Anda akan semakin terpuruk nanti. Fungsi lain dari Tuhan pasti diberkati. Amin. Kalau kehadiran kita tidak menjadi berkat bagi lingkungan, berarti ada yang salah dengan kita. Ketika Tuhan berkata, jadilah terang dan garam dunia, itu artinya bahwa kita harus menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Oleh sebab itu, gereja ini tidak boleh bersifat eksklusif, tidak boleh tertutup. Gereja ini harus membuka diri. Meskipun lingkungan gereja ini di Muara Karang, Pluit, katanya tempat elit orang-orang kaya, yang sering datang ke gereja ini pengemis, Ibu Saudara. Yang sering datang ke gereja ini orang yang pura-pura gila atau gila beneran gitu ya. Minta-minta. Bagaimana sikap gereja? Kita punya tanggung jawab dari Tuhan. Gereja harus menjadi sumber tempat di mana kebenaran diberitakan, kasih Tuhan dinyatakan. Jadi saya mendorong melalui gereja ini, kita akan terus berbagi, menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekitar kita, terutama berita kabar baik, keselamatan dari Tuhan. Kemudian di gereja ini, kita akan mengabdikan seluruh hidup kita, semua talenta yang Tuhan berikan. Tadi kita lihat anak-anak, dulu belum ada. Waktu saya datang ke sini, belum ada generasi itu. Bang Tony masih mencari cintanya. Nggak tahu di mana istri dulu ya. Bukan di mana istri, calon istri.
Sekarang saya lihat Dan sudah besar, itu anak kedua. Artinya kan persepuluhannya ke kita. Memberikan, mengabdikan juga. Sebagian hartanya berinvestasi di sini. Saya bilang kepada jemaat, Tuhan memberikan kepada kita ini ladangnya, ladang Tuhan. Ladang di mana kita menabur. Dalam hukum petani, siapa yang menabur, dia yang akan menuai. Nah, ini ladangnya kita. Kalau orang lain yang menabur di sini, maka orang lain juga yang akan menuai. Maka saya mulai mengajak jemaat, mulailah menabur di sini. Supaya pada waktunya Bapak Ibu juga akan menuai. Dan setiap orang dari biarlah tempat ini menjadi tempat di mana kami akan mengabdikan hidup kami. Rumah Tuhan ini, bait Allah ini akan menjadi tempat di mana kami mengabdikan seluruh talenta kami dan juga harta kami. Agar nama Tuhan akan terus diagungkan dan hidup kami, generasi kami selanjutnya juga akan diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan Pak Budi. Setelah tadi adik-adik dari sekolah minggu Dia Pertama sudah menyatakan sukacitanya, juga teman-teman dari STTJ, mahasiswa juga merasa bersyukur. Hari ini kita memasuki gedung gereja yang baru yang sungguh kita idam-idamkan, kita dapat jadikan kami Tuhan sebagai saksi firman-Mu, layakkan kami menjadi domba-domba-Mu. Utuslah kami ya Tuhan, tuntunlah kami Tuhan, seturut kehendak-Mu. Jadikan kami pelaku firman-Mu, pakailah kami jadi saluran berkat-Mu. Siaplah hati kami Tuhan, putuslah kami Bapa, satukan kami, jadikan kami saluran berkat bagi sesama. Tuntunlah bimbinglah kami untuk saling memaafkan. Jangan biarkan kami saling menghakimi
untuk yang belum tahu, inilah penampakan gedung yang di bawah permukaan jalan dulu. Ya. Oke, karena kata Bung Karno, jas merah, jangan melupakan sejarah. Sebagai generasi yang menghargai sejarah dan generasi yang dimulai dulu tahun 79 oleh almarhum Pendeta Rembet, Gembala Sidang Gereja Baptis Indonesia Grogol, dimulai di keluarga Santoso Yahya di Muara Karang, di blok H3 Barat nomor 15. Jadi itu ada di belakang, di blok ini tapi di belakang. Ya. Mungkin banyak yang tidak tahu, karena saya juga nggak pernah ketemu. Jadi inilah keluarga sosok Bapak Santoso Yahya. Ini Ibu Santoso, Oma Leni. Oma Leni masih ada sekarang. Oma Leni silahkan berdiri, Oma. Ini tahun dulu waktu Oma masih muda. Sebenarnya ada satu Bapak Johan, itu saudara laki-laki. Tapi Bapak nggak ada foto. Jadi tepuk tangan Jason, Jesse dan Joanna, anaknya. Ini siapa ini? Nah, saya harap ini menginspirasi bahwa sampai saat ini, sejak generasi pertama, keluarga ini sekarang sudah sampai ke generasi keempat. Wah, ini generasi keempatnya nih. Siapa namanya, Jas? Jenis Alba. Generasi pertama melahirkan Philip Griffin. Ya, ini yang boncel ini. Nggak apa-apa, badannya paling pendek, yang penting hatinya paling tinggi katanya. Sombong. Ini teman saya. Ya ini kami ngambil gambarnya sebenarnya tahun 2005 waktu kami di Bangka. Tapi Pendeta Clarence Griffin almarhum adalah orang yang misionaris baptis yang dulu ikut melayani perintisan di sini. Ya, senior. Tahun 85 Gereja Baptis Grogol POSPI Muara Karang ini kemudian didewasakan menjadi Gereja Baptis Grogol cabang Muara Karang, gitu ya. Dan kegiatan itu kemudian dipindahkan di lokasi ini, ya. Tuh, bayangkan gedung ini sudah dipakai dulu sejak tahun 85, ya. Karena saya baru dapat informasi belakangan tahun 86 Bapak Santoso Yahya dipanggil Tuhan, ya, sama Bantu. Jadi setahun setelah didewasakan dan kegiatan dipindah dari rumah pribadi ke lokasi ini. Jadi kalau bangunannya kelihatan tua, wajar ya, karena Oma Leni juga wajahnya udah berubah gitu. Ya, apalagi gedung ini, ya. Tanggal 9 November 90, Gereja Baptis Grogol cabang Muara Karang diorganisasikan menjadi gereja yang mandiri dengan nama Gereja Baptis Indonesia Muara Karang. Ya. Jadi penandatanganan pengorganisasian gereja tanggal 9 November. Yang waktu itu masih ada sampai hari ini satu Pak Torang Pesugihan, itu namanya ada terukir. Pak Sapari sudah ada belum waktu itu? Sudah ada ya, Bapak Ibu Sapari, Pak Asugian. Terus siapa lagi ya? Pak Didi sudah ada? Bapak sudah masuk gereja waktu itu atau pintu gereja, Pak? Jadi supaya ingat ya, Gembala Sidang pertama Pendeta Ramdan. Sekarang beliau melayani sebagai gembala di New York atau Philadelphia ya. Terakhir sudah pindah-pindah beberapa kota di Amerika. Gembala Sidang yang kedua, mungkin ada yang punya pengalaman dengan beliau. Senior saya, Gembala Pendeta Rafael Jus Ismanto almarhum. Tahun 93 sampai 96.
Kemudian di sini juga pernah dilayani lama ya oleh asisten pendeta bidang pendidikan dan administrasi. Sebutannya itu dalam dokumen yang saya dapat, yaitu Saudari Linda Mary Tairas, yang sekarang pelayanan di cabang kita di Nusa Dua Bali. Ya, hari ini cabang kita kebetulan diwakili oleh Pak Juli. Selamat datang Pak Juli. Pak Ibu Linda sih telepon saya semalam, WA. Maaf kami tidak mengundang, karena mengundang itu ngongkosin, nggak punya ongkos gitu. Lama ya, jadi zamannya Ibu Yeni ya, Pak Frans suruh yang mendoakan Bu Yeni ya. Harus bilang terima kasih ya. Kemudian pendeta almarhum juga pendeta Gunawan Kristanto tahun 2005 sampai 2007. Sudah almarhum. Nah, ini gembala sidang yang paling terakhir. Tadi saya mau bilang paling keren gitu sana, tapi ini saya di sini ternyata sejak tahun 2009. Ya, ketika Puspa dulu masih kecil. Lagu terkenalnya waktu itu Goyang Dompet, saya kenal banget. Jadi kami masih muda-muda waktu itu, sekarang kelihatan lebih tua ya. Karena sudah cukup lama. Buah pelayanan kita, satu di Bali, cabang Nusa Dua Bali. Ibu Linda Teras, Pak Robert yang lama juga di sini ya, sebagai pemimpin gereja. Ini dulu ada baptisan, ingat airnya di Bali biru, bersih, bening. Ya. Ini di Nusa Dua. Saya lupa nih yang baptisan tahun berapa. Kemudian kami ada cabang, kita ada cabang di Tobing Tinggi, Sumatera Utara. Airnya sedikit lebih kuning karena di sungai. Ini utusan Injil kita di sana, Pak Godfried. Ya, ini kemarin ini tanggal 22 Oktober. Kita baru saja mendewasakan TPW ini menjadi cabang Tebing Tinggi. Ini penyerahan piagam. Pak Rudol sebagai pemimpin gereja induk yang punya lahan di sana, yang kita mulai perintisan di sana. Kemudian ada TPW Aiklinta. Nah, ini kemarin ada acara peneguhan pernikahan di sana. Karena ada banyak orang di sana belum kenal Tuhan, menikah dengan budaya saja. Dan mereka setelah percaya Yesus, dibaptis ingin diteguhkan dalam pernikahan Kristen. Nah, kemarin kami ya beda airnya lagi ya, tambah kuning lagi. Kemarin kami membaptiskan orang, nggak tahu, saya sih hanya sampai di dada. Ini yang dibaptis nggak tahu rasa air ini kayak apa nih. Karena kalau di Nusa Dua agak biru airnya ya. Di sini kami hujan, basah, dingin. Saya 1 jam membaptiskan karena ada cukup banyak. Jadi saya pikir kalau ada tambah orang lagi, sebentar lagi saya kram di situ. Pak Rudol sudah menyiapkan tempat, menggali katanya tempat itu, tapi karena malamnya hujan sehingga dangkal lagi dan air hujan semalaman mengalir. Tapi kami lakukan semuanya, puji Tuhan, dengan sukses. Itu di sungai ya, sungai di perkebunan. Musim kemarau airnya sulit, tapi pas kami datang ada hujan. Nah, kami sedang, kemarin kami survei satu tempat di berapa kilometer ya dari Aiklinta ke Binanga ya? 15 kiloan. Kita sedang mendoakan, kita akan merintis satu lagi di sini, di kampung ini, Desa Binanga. Di Pak Rudol ini, siapa namanya? Dulu pernah di sini, yang sekarang di kebun. Ardis. Ya.
Terus kami dicarikan kelapa muda, jadi kami minum air kelapa muda waktu survei. Ini Bu Aan, orang kota yang pertama kali ke desa di kebun ini. Tapi dia senang. Tolong doakan rencana perintisan ini. Dari sisi pelayanan sosial, Bapak Ibu Saudara, gereja bekerja sama dengan Yayasan Internasional Bakti Indonesia, IBI, kemarin melakukan bakti sosial, berbagi dan bersyukur karena pengurusan izin kita yang sudah berhasil dengan baik. Ini organisasinya Pak Scott. Sudah pintar bahasa Indonesia ya. Pokoknya jempol. Kalau nggak pintar bahasa Indonesia, salah gurunya, Pak Didik gurunya itu. Ini kami persiapan dulu rapat di kantor IBI. Ini Pak David Cole. Hari ini Pak David nggak bisa datang karena dia sedang di Bali ya. Ini tim dari IBI. Pak Stefanus ini Eva Pak, kalau masih ingat dulu. Eva Siahaan. Nah ini tim bakti sosial dulu di gereja. Ya. Semua material kita dapat dari IBI, kita bagikan kepada masyarakat. Ya. Ini siapa yang terima? Pembangunan fisik gereja terkait dengan apa yang kita miliki saat ini, kita mulai dengan proses perizinan di tahun 2022 ketika masa pandemi ya. Setelah kita mengajukan lewat FKUB, kemudian ada kunjungan tim dari pemerintah Wali Kota Jakarta Utara ya. Kita diproses melalui proses verifikasi data pengurusan izin ya, dari FKUB. Ini Pak Haji banyak dulu datang ke gereja untuk memverifikasi pengurusan izin kita. Kita juga diundang untuk pleno. Setelah semua proses persyaratan dipenuhi, kita memenuhi undangan pihak wali kota untuk pleno. Layak gak gereja ini dapat izin, gitu ya. Jadi apapun yang mereka butuhkan kita penuhi. Dari tingkat RT, RW, kecamatan, sampai tingkat gubernur sebenarnya. Nah sebelum sampai ke tingkat gubernur, kita dulu pleno di wali kota. Izin prinsip pada akhirnya keluar ya pada bulan September 2022 dari Gubernur Pak Anies, yaitu sebenarnya Oktober Pak Anies habis ya masa jabatannya. Saya datang di bulan Oktober awal, Agustus. Setelah itu September sebelum beliau turun izin dikeluarkan, kemudian IMB diserahkan dari pihak kecamatan, dari PTSP. Jadi ini sebenarnya goal kita setelah dapat izin prinsip, kita dapat IMB. Jadi Ibu Grace simpen IMB-nya ya, terakhir ya, saya lupa. Setelah IMB kita terima, terbit, kemudian proses pembangunan dimulai. Ada gambar-gambar bagaimana gedung lama dirobohkan, kemudian peletakan batu pertama. Bang Tony ini hanya acting sebenarnya. Ketua PBI. Proses pembangunan dimulai awal tahun 2023. Sementara proses pembangunan berjalan, kami dapat tempat tinggal, tempat beribadah di PIK dari seorang teman, free, jadi gratis tanpa cas. Karena kami waktu itu sedang berdoa juga, selama proses pembangunan kita ibadah di mana, gitu ya. Kontrakan mahal di sini. Tapi puji Tuhan, barang-barang bisa disimpan. Keluarga Effendi menyiapkan rumahnya, simpan gratis. Ibadah tempatnya gratis hampir setahun. Puji Tuhan. Nah, ya, jadi supaya kelihatan kita kerja, jadi kita tim proyek ini ceritanya ya. Mulai pembangunan.
Panas loh ini waktu ini ya, Pak Andi ya. Nah, jadi karena ada kunjungan artis-artis datang, jadi kita foto. Pak Andi berdiri, Pak Andi. Semua tahu nih yang namanya kontraktor Pak Andi nih. Pak Andi, saya baru tahu punya mertua namanya Bapak Yusak Purnomo. Pengusaha jual beli mobil ya di Sunter. Orang tuanya ternyata orang Baptis, Gereja Baptis pertama Bandung. Itu istri bukan? Saya nggak hafal soal wajahnya. Jadi saya ketemu papanya kemarin di Kelapa Gading, diundang saya. Ternyata dunia sempit gitu. Ya, ternyata berdarah Baptis loh nih istrinya Pak Andi. Ya, dari Gereja Baptis pertama Bandung sebelum saya lahir kayak gitu. Bersama kontraktor nih Andi. Saya rekomendasi kalau ada yang mau bangun, Andi bagus. Nah, inilah penampakan. Lihat bedanya. Kemudian before and kasih tepuk tangan dong ya. Tahun 85 2003 pasti beda, lingkungan kita berbeda. Dulu prinsipnya Pak Didi bilang kita butuh tempat yang representatif gitu ya, bukan yang mewah, yang representatif, yang sesuai juga dengan kebutuhan dan situasi lingkungan terkini kita. Minimalis tapi nyaman. Saya nggak tahu apa berikutnya. Sejarah gereja ini akan kemana? Generasi saya seperti gembala sidang yang lain nanti akan ditulis nanti ya, Pendeta Imade Wasta dalam kurung ALM gitu ya. Kalau saya sudah mati almarhum, gereja ini kemana arahnya? Generasi muda, kalianlah yang akan menetapkan. Generasi ketiga, Jason, Jesse, generasi keempat dan seterusnya akan menjadi, tidak hanya Jason, Jesse, ya, siapa namanya di belakang? Dennis dan Darren. Kamu mewarisi opa oma sebagai perintis gereja. Ya. Orang yang memulai pekerjaan Tuhan hidupnya diberkati. Pasti. Amin. Saya bilang jadi kalau Bapak Ibu terlibat dalam pekerjaan Tuhan pasti diberkati oleh Tuhan. Pak Frans sudah membuktikan itu di Bogor. Terlibat pelayanan luar biasa. Keluarga ini diberkati. Ya. Pak Rudol berkati Tuhan dengan kebun beberapa hektar. Saya survei ke sana, kita mulai jemaat baru di sini. Jemaat berkembang, kebunnya ikut berkembang. Sekarang berapa hektar Pak Rudol? 100 sekian hektar ya. 100.000 apa 100? Oh 100. 100 itu udah banyak ya. 100 sekian, 120 hektar kurang lebih. Dan kelapa sawit semua itu. Kita doakan supaya kelapa sawitnya naik harganya ya. Sehingga hutang-hutang kita juga lunas nanti. Oke? What's next? Ini di tangan Bapak Ibu Saudara generasi muda gereja ini. Demikian secara gereja, mari kita kasih tepuk tangan buat jemaat ini yang sudah bekerja untuk kemuliaan Tuhan. Baik, Terima kasih Pak Pendeta. Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu sekalian, anak-anak yang hadir. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yesus Kristus yang telah melimpahkan berkat-berkat-Nya, pertolongan dan penyertaan-Nya selama masa pembangunan hidup gereja. Para hadirin yang berbahagia, saya selaku Ketua Panitia Perancang dan juga Panitia Pembangunan Gereja menyambut dan mengucapkan terima kasih kepada para hadirin yang telah meluangkan waktunya untuk memenuhi undangan kami. Kami juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, ya, baik kontraktor, kemudian juga jemaat yang telah terlibat dalam persiapan
maupun dalam penyelenggaraan acara pada hari ini. Perkenankan saya untuk memberikan sekilas latar belakang alasan dari pembangunan rumah Tuhan di tempat ini. Keinginan jemaat untuk merenovasi gedung ini diawali sekitar kurang lebih 10 tahun yang lalu. Ya, ada keinginan kerinduan untuk memperbaiki rumah Tuhan. Nah, setelah kami mencoba bertahan dengan memperbaiki di sini, memperbaiki di sana, sampai suatu saat di mana tidak ada lagi yang bisa diperbaiki tanpa mengeluarkan biaya yang luar biasa besar. Nah, memperhatikan kondisi gedung gereja yang sudah dikatakan tidak layak, berusia 33 tahun, dan secara struktural mengkhawatirkan, maka kami sebagai jemaat sepakat untuk berkomitmen merenovasi gedung. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan diantaranya seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta, proses perizinan berjalan selama 11 bulan. 11 bulan untuk mendapatkan surat izin ibadah dan juga surat izin mendirikan bangunan. Setelah itu kami melalui proses tender untuk menentukan siapa pemenang untuk pembangunan. Demikian juga sound system dan multimedia di tempat ini. Maka pembangunan gereja berjalan kurang lebih sekitar 8,5 bulan. Puji Tuhan, penyertaan Tuhan sungguh luar biasa selama proses perizinan dan pembangunan berjalan tanpa kendala yang berarti. Pembangunan fisik juga berjalan tanpa gangguan dari pihak-pihak luar dan juga tanpa kecelakaan kerja dari para kontraktor. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih. Nah, selama masa pembangunan Tuhan juga menyediakan tempat ibadah di PIK, ya. Dan itu free of charge, ya, selama hampir 9 bulan ya, kami menggunakan tempat itu. Satu hal yang kami ingin sampaikan dalam kurun waktu tersebut, kami telah diberikan kesempatan untuk menyaksikan bagaimana jemaat berjuang untuk mewujudkan rumah Tuhan yang sudah lama dirindukan. Bantuan dalam daya dan berbagai kebutuhan gereja, demikian juga sumbangan, tidak hanya mengalir dari umat yang berada, tetapi juga banyak mengalir dari mereka yang berkekurangan. Sehubungan dengan itu, perkenankan saya atas nama Panitia Pembangunan Gereja mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan doa, bantuan dana, dan juga daya dari semua pihak, baik para donatur, jemaat, simpatisan, anggota panitia pembangunan, dan tidak lupa gembala sidang demi tercapainya pekerjaan ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita ingat bahwa Tuhan sudah menjawab doa jemaat ya, untuk membangun gedung yang baru. Namun itu bukanlah hal yang utama. Ada hal yang lebih utama dan lebih penting, yaitu memenangkan jiwa-jiwa baru Tuhan dengan memberitakan kabar baik untuk menunaikan amanat agung Tuhan Yesus. Sebagai akhir kata, saya mengundang jemaat, kita akan memperbaharui komitmen kita ya dengan membaca firman Tuhan dari Matius pasal 28 ayat 19 dan 20. Kita akan bangkit berdiri, kita akan membaca secara bersama-sama. Baik, kita mulai secara bersama 1, 2, 3. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Terima kasih. Silakan Ibu. Semua denominasi gereja, saya mendapat informasi waktu ada pertemuan dengan Bimas Kristen, nama Gereja Baptis Indonesia Muara Karang disebut karena ada dalam catatan satu-satunya gereja yang mengurus proses perizinan sesuai dengan
dari yang telah ku dari yang telah ku berikan. Semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tiada dapat aku mengukurnya, tiada dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, kasih-Mu lebih dari hidup. Tiada yang seperti-Mu, Kau pemberi hidupku. Ku bersyukur padamu, sebab Engkau yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Biarlah bangsa-bangsa bersyukur kepada Dia. Biarlah semua bangsa bersyukur kepada-Mu. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah dengan segenap hatiku dan memuliakan nama-Mu selama-lamanya. Tiada dapat aku menghitungnya, tiada dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, kasih-Mu lebih dari hidup. Tiada yang seperti-Mu, Kau pemberi hidupku. Ku bersyukur padamu, sebab Engkau yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Ku bersyukur padamu, kasih-Mu lebih dari hidup. Tiada yang seperti-Mu, Kau pemberi hidupku. Ku bersyukur padamu, sebab
Oke, saya mengundang Pak Mario sebagai salah satu senior maju ke depan di sini, Pak. Terus teman di Bali dari Tobing Tinggi dan TPW Pak Rudol, silakan Pak. Pak Didi mana Pak Didi? Lagi keluar ya, kamar mandi. Pak Budiman, wakili teman-teman dari IBI, nggak apa-apa, Bapak paling keren hari ini. Mari Pak Didi bersama saya di sini. Gereja Baptis itu gereja yang dinamis, gereja yang semua jemaat boleh bicara sehingga perbedaan pendapat seringkali terjadi. Dan perbedaan pendapat kalau tidak diselesaikan dengan baik menimbulkan konflik. Tidak atau bukan rahasia gereja-gereja Baptis banyak yang pecah. Jemaat baru muncul dengan pondasi sakit hati. Maksudnya gereja yang berdiri jemaat-jemaat baru dengan pondasi sakit hati tidak akan bertahan. Tapi kita mengucap syukur karena gereja Baptis Muara Karang aman. Sampai hari ini ya, kasih tepuk tangan ya. Kenapa? Karena saya sebagai gembala sidang punya mitra Pak Didi sebagai ketua panitia perancang. Kami tandem yang baik. Kalau saya tidak setuju, saya ngalah. Kalau Pak Didi nggak setuju, saya tahu Pak Didi banyak mengalah supaya kami bisa jalan terus untuk memimpin jemaat ini. Di gereja Baptis yang lain banyak gembala sidang sama ketua panitia perancang berantem, nggak cocok, pecah gerejanya. Pak Didi, kita nggak ada masalah ya di depan Tuhan dan jemaat. Selama Bapak nggak ada masalah, saya nggak ada masalah. Jadi pisau ini bukan untuk berantem ya. Saya memberi kehormatan kepada Pak Didi untuk memotong kue ini. Sebentar dulu. Sebenarnya saya mau bagikan, kenapa saya undang berdiri supaya saya bisa bagikan potongan kue. Tapi ibu-ibu tidak menyiapkan piring di sini. Jadi ya sudah, maaf ya ibu-ibu bapak ya, hanya berdiri saja, anggap saja nanti menerima potongan kue ya. Sebenarnya saya mau bagikan potongan kue tadi. Saya baru tahu panitia tidak menyiapkan piringnya. Ibu-ibu terlalu sibuk dengan gaunnya itu. Sampai lupa yang penting di sini. Begitulah wanita. Pak Didi, kita akan terus bekerja sama sampai waktunya Tuhan, ya, Bapak Ibu perancang dan semua teman mitra dari IBI, kami senang bekerja sama dengan IBI, dengan Pak David Cole dan semua tim, Pak Scott, saya harap juga suka di sini, suka makan, ya, di daerah sini banyak tempat makan yang enak, ya, seafood dan Pizza Hut, Starbucks semua ada di sini ya. Jadi orang Amerika bisa hidup di sini. Ya. Pak Mario tetap sehat. Kami rindu suara Amazing Grace-nya Bapak. Tapi mungkin next time ya, tidak hari ini ya. Pak Simamora selamat datang bergabung dan kami senang Bapak ternyata punya bakat nyanyi. Tidak hanya pinter tambal ban, tapi juga nyanyi juga. Pak Juli, salam nanti buat teman-teman di Bali. Kemarin saya dibisikin katanya kami dianaktirikan gitu. Enggak, Pak. Nusa Dua tidak dianaktirikan, Pak ya. Hanya kami belum punya waktu karena sibuk kemarin di sini. Bulan depan saya datang ke Bali. Kalau Tuhan menghendaki. Pak Rudol tetap semangat untuk Sumatera Utara ya. Visi kami, visi kita dari Tobing Tinggi sampai di kampung halamannya Bang Tony. Apa nama kampungnya, Pak? Oh sudah ada ya. Baik, ibu-ibu nyanyi ya. Selamat ulang tahun, Pak Didi akan potong kue. Sekarang ada piring. Kita akan bagikan. Jemaat boleh berdiri ya. Kita bersenang-senang. Jangan buru-buru pulang karena jam makan siang persis jam 12 kita selesai di bawah adat makanan. Di satu cukup. Pak Didi akan membagikan potongan kue ini sama sendoknya, silakan.
dari ujung ke sini, semua dikasih. Saya kasih sendok ini. Harus dicoba ini. Katanya enak. Ulang tahun. Selamat ulang tahun. Kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi. Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa. Pada Yesus Tuhan dan Raja kita. Kami berdoa sungguh. Tuhan yang berfirman-Mu diberi berkat dalam ulang tahun. Diberi berkat selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun untuk Gereja Baptis Indonesia Nusantara. Gerejaku, tanggung jawabku, dan kebanggaanku. Tetap di sini. Nanti setelah doa berkat, lagu besar anugerah. Nanti besar anugerahmu itu ya, kasih. Ini paling tidak simbol tentang hubungan yang manis. Masih saya minta tetap berdiri di depan, ya, Bapak-bapak. Semua yang lain adalah orang-orang penting ya Bapak Ibu. Jangan merasa oh saya nggak dipanggil depan, saya nggak penting, nggak begitu. Semua penting di hadapan Tuhan ya. Ini hanya mewakili saja. Hari ini saya akan pimpin kita doa syukur, doa penabisan tempat ini sekaligus doa berkat. Setelah itu nanti kita akan meneruskan di bawah ya untuk beramah Sak Purnomo. Kemarin kami komunikasi dan tadi pagi saya dikirimi ayat ucapan selamat untuk gedung gereja yang baru. Beliau menyampaikan sebuah ayat dari Yesaya kepada saya dan saya merasa ini sangat pesan yang sangat baik untuk kita dengar bersama. Yesaya 54 ayat 2 dan 3. Lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya, panjangkanlah tali-tali kemahmu, dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu, sebab engkau akan mengembangkan ke kanan dan ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa, dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Kita berdoa, Tuhan, kami berdiri menghadap Engkau untuk menyatakan kembali rasa syukur kami atas pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan yang sudah memulai lebih dari 30 tahun yang lalu, melalui generasi kami di zaman dulu, dan sekarang masih ada bersama kami dan keturunannya. Tuhan sudah menyatakan Engkau menepati janjimu, bahwa Engkau memberkati orang-orang yang bekerja untuk kerajaan-Mu. Kami adalah saksi, Tuhan berkarya. Kami adalah bagian dari alat-Mu untuk memperluas kerajaan Tuhan. Kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan bagi gereja ini. Dari semua kegiatan, dari semua usaha kami untuk mengabarkan Injil di seluruh dunia sebagai gereja yang mempunyai visi melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk semua hasil, semua buah pelayanan kami yang dapat kami lihat, di mana Tuhan sudah berkarya, dan kami rindu, kami akan terus dapat berkarya untuk kemuliaan Tuhan. Berkatilah jemaat Tuhan,
Berkatilah setiap anak-anak Tuhan yang sudah hadir, berbakti, beribadah, dan diberkati di gereja ini. Berkati mereka juga yang sudah pindah tempat tinggal, domisili, dan bergabung dengan jemaat-jemaat lokal di mana saja. Tuhan beserta dengan mereka, dan Tuhan terus memakai mereka di ladang-ladang Tuhan yang baru. Terima kasih Bapa, dan hari ini kami juga mengucap syukur karena tanggal 12 November 2023 ini kami dapat menempati gedung tempat ibadah yang baru. Inilah kemah Tuhan, inilah bait suci, inilah tempat di mana kami bersekutu, menyembah Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, dan juga mengabdikan hidup kami. Dengan penuh rasa syukur Tuhan, dengan rasa bangga dalam hati kami atas pertolongan dan anugerah-Mu. Maka hari ini, 12 November 2023, hamba sebagai Gembala Sidang Pendeta Gereja Baptis Indonesia Morakarta menhabiskan gedung ini, tempat ini, ruangan ini sebagai bait suci, sebagai bait Roh Allah, tempat di mana kami akan melayani. Tuhan memberkati tempat ini, supaya melalui tempat ini, kami terus dapat memberitakan kabar keselamatan. Pakailah kami Tuhan, pakailah jemaat ini, untuk merawat tempat ini dengan baik. Pakailah kami juga untuk terus memelihara, sehingga bait Allah ini menjadi bait Allah yang kudus, yang agung, yang suci, dan kami mengalami keagungan kuasa. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah Engkau Allah yang hidup, Kepala Agung Gereja kami. Kalau pada akhirnya kami akan pulang, dan hari ini kami akan kembali ke rumah kami, sepanjang minggu kami akan kembali beraktivitas, bekerja, membangun keluarga kami. Kami akan kembali sekolah, kami akan kembali membangun persahabatan, kami akan kembali berada di tengah-tengah masyarakat. Tuhan, di dalam setiap aktivitas anak-anak-Mu, dalam setiap pekerjaan anak-anak Tuhan ini, Engkau hadir. Tuhan memberikan kemenangan. Tuhan membuat apa yang dikerjakan oleh tangan anak-anak-Mu ini menjadi berhasil. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pulanglah. Kiranya berkat damai sejahtera yang datang daripada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini sampai Maranatha. Amin. Besar anugerah, berlimpah kasih, semakin hari semakin bertambah, besar anugerah. Amin. Silakan duduk.